SMKIT Ibnu Katsir. Yang saya hormati juga Ustadz Ustadzah SMKIT Ibnu Katsir dan yang saya banggakan adik-adik SMKIT Ibnu Katsir. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syahdana Bila Aristaudia sebagai anggota perwakilan dari BSMI Jember. BSMI ini merupakan salah satu relawan yang ada di Jember. Kepanjangannya yaitu Bulan Sabit Merah Indonesia, yang terdiri dari beberapa tenaga kesehatan, tenaga medis juga, dan juga ada beberapa dari masyarakat yang tergabung dalam relawan tersebut. Baiklah, kita langsung mulai saja untuk kegiatan materinya dari BSMI dengan judulnya Tata Cara Menjaga Imunitas dan Kesehatan Tubuh di Era Pandemi. Nah, sekiranya mungkin dari adik-adik semua di sini bisa manggil saya Mbak Syahdaja, karena saya juga masih kuliah ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik yang akan kita bahas di materi ini, yang pertama, apa sih sebenarnya sistem imun? Apa saja yang dapat mempengaruhi sistem imun itu? Dan yang terakhir, bagaimana cara menjaga imun dan kesehatan tubuh di era pandemi? Sebelum kita masuk ke materi apa sih sistem imun, kita harus ambil materi dari arti sehat itu sendiri. Ya, sehat itu berarti bukan hanya sehat secara fisik atau lahiriah, tapi juga batin juga, atau psikologi juga. Yang intinya terbebas dari segala penyakit, gitu ya. Lalu bagaimana dengan sistem imun? Sistem imun sama dengan sistem daya tahan tubuh kita terhadap serangan substansi asing ya yang terpapar ke tubuh kita. Nah, salah satunya apa sih substansi asing itu seperti apa, Mbak? Substansi asing itu ada yang dari dalam tubuh kita sendiri, ada yang dari luar tubuh kita sendiri. Yang dari dalam tubuh kita sendiri itu termasuk sel-sel tubuh kita yang telah mati, maupun sel-sel tubuh kita yang berubah fungsi, berubah bentuk. Kalau misalkan nama penyakitnya kanker, gitu ya. Tapi kalau misalkan substansial asing dari luar, itu contohnya seperti apa? Salah satunya virus corona ini sendiri. Ya, dari luar, jamur, lalu bakteri gitu ya, cacing, dan parasit lainnya. Itu termasuk substansi asing dari luar yang masuk ke tubuh kita. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi sistem imun itu dipengaruhi oleh apa sih? Yang pertama, faktor keturunan atau gen. Karena kita juga nggak bisa ini ya memaksakan bahwa ada beberapa penyakit yang namanya autoimun. Ya. Autoimun itu kan kelainan kondisi dari sistem imun. Gitu. Nah itu tuh faktor keturunan gitu. Jadi diturunkannya itu bukan karena lingkungan, tapi dari keturunan. Yang kedua, usia. Udah pasti tahu ya adik-adik semuanya, kalau misalkan faktor usia ini bukan berarti mempengaruhi sekali gitu, tapi memang sudah fisiologisnya atau normalnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan masih muda, otomatis sistem imun kita masih bisa terjaga. Namun kalau misalkan memang sudah berumur, otomatis nanti ada penurunan fungsi dari beberapa mekanisme tubuh kita. Yang ketiga yaitu stres. Stres itu tidak hanya stres, aku stres banget, ada banyak ujian, aku Zoom meeting terus, itu kan stres batin, tapi termasuk stres fisik, seperti ada luka habis operasi nggak sembuh-sembuh, itu termasuk stres juga. Nah, kemudian yang berikutnya faktor lingkungan. Ini sangat mempengaruhi juga lingkungan kita, apakah bersih, kotor, itu juga berpengaruh ke sistem imun. Yang berikutnya asupan nutrisi. Nutrisi ini kan sebagai sumber bakar ya, bahan bakar kita gitu dalam beraktivitas. Ketika asupan nutrisinya kurang, otomatis ketika kita beraktivitas juga akhirnya menurun. Dan yang terakhir adalah karakteristik patogen. Patogen itu apa? Patogen itu sama dengan substansi asing tadi, gitu ya. Bakteri, virus, jamur, itu termasuk patogen. Karakteristik ini maksudnya apa? Maksudnya virus corona belum tentu sama dengan virus lain-lainnya, gitu. Virus hepatitis itu juga beda. Gitu. Jadi macam-macam, tergantung karakter virusnya atau tergantung karakter patogennya. Nah, lalu selanjutnya gimana sih ya cara menjaga imun dan kesehatan tubuh? Nah, kita bagi menjadi dua. Yang pertama, dari dalam diri kita sendiri dan menjaga imun dari luar diri kita. Yang dirangkum dalam namanya PHBS,
penerapan pola hidup bersih dan sehat. Oke ya. Oke. Ini adalah salah satu flyer ya yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian WHO gitu ya, Organisasi Kesehatan Dunia gitu. Itu sudah sangat gencar gitu melalui media sosial. Jadi sesuai ya sama materinya Ustadz Roni yang sebelumnya gitu. Kalau misalkan kita tuh harus update informasi. Ya, hal ini juga termasuk update informasi ya. Pertama, cara meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh, yaitu konsumsi gizi yang seimbang, tidak merokok, suplemen vitamin, aktivitas fisik, istirahat yang cukup, dan mengendalikan penyakit penyerta. Kalau misalkan ada ya. Berikutnya yang lainnya itu ada sejumlah syarat nih yang kita harus lakukan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, makan makanan bergizi seimbang. Nah, makanan itu tidak hanya asal makan, adik-adik semua ya. Jadi harus gimana nih isi piring makanannya yang sehat. Pertama, makanan pokok. Ya, berupa karbohidrat, nasi, jagung, kentang, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan. Siapa di sini yang sekiranya masih sulit buat makan sayur sama buah? Nah, ini perlu introspeksi lagi gitu, perlu menyadarkan diri lagi ya. Kira-kira penting nggak sih makan sayur dan buah-buahan ini gitu? Dan jangan lupa juga minumlah air putih 8 gelas sehari gitu, karena mineral itu juga penting. Nah, ini adalah konsumsi makanannya. Jadi salah satu cara kita atau ikhtiar kita ya dalam meningkatkan imun yaitu konsumsi makanan gizi seimbang karena meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan resiko penyakitnya. Gitu. Nah, Mbak, aku bosan banget kalau misalkan di rumah lo makannya mie terus. Iya, makanya sangat penting untuk mencoba berbagai masakan gitu. Jadi masak-masak ini juga termasuk salah satu hiburan juga ya, aktivitas di rumah gitu. Jadi jangan lupa, ini ada beberapa sayur dan buah yang disarankan ya oleh Gizi Masyarakat Kemenkes, Kementerian Kesehatan untuk menambah sistem imunitas kita. Nah, itu ada perbanyak buah seperti pisang, jeruk, alpukat, disebutin semua. Sayuran juga kayak serat seperti berdaun hijau, terong, toge, daun singkong, labu, bayam, segala macam itu ada. Ada antioksidannya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Itu kelebihannya sayur dan buah. Selanjutnya, terus Mbak, kalau misalkan suplemen vitamin, kita dapatnya dari mana? Apa harus beli ke apotek? Kok mahal, harus beli terus? Ternyata enggak, Allah itu baik banget. Jadi ngasih kita itu sudah ada nutrisi vitamin di makanan. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc atau zat besi. Nah, salah satunya ini ya, bisa dibaca semua ya adik-adik ya. Vitamin A itu ada di mana aja? Oh, ada di wortel, brokoli, ubi, bayam. Ya. Vitamin E ada di kacang-kacangan, vitamin C ada di jeruk, stroberi, tomat, ya, jambu biji. Kalau kalau misalkan yang zinc atau zat besi di mana? Oh, ternyata daging. Gitu. Jadi kan itu sangat komplit ya. Ini detailnya ya, bisa dibaca sendiri. Nah, adik-adik nanti mungkin PPT-nya bisa saya share juga, kiranya mau dibaca ulang ya. Ini ada vitamin A, itu ada telur, apa aja manfaatnya di sini lengkap banget dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan ya. Vitamin C, E, zinc, dan juga yang terakhir vitamin B6 dan folat, apalagi untuk ibu hamil. Jadi buat adik-adik semua yang mungkin keluarganya ada yang sedang hamil, itu berarti asupan nutrisinya harus benar-benar cukup, apalagi di kondisi seperti ini, gitu ya. Nah, ternyata makan saja tidak cukup. Kita harus juga pinter dalam mengelola makanan tersebut untuk sehat ya, untuk sehat dikonsumsi, yaitu 5 keamanan pangan dari WHO, Organisasi Dunia nih. Jadi harus cuci bersih tangannya dengan sabun mengalir, terus habis itu penyimpanan makanannya juga harus dibedakan ya untuk makanan mentah dan makanan matangnya. Masaknya juga harus benar, pastikan benar-benar matang gitu ya. Kemudian simpan makanannya di suhu yang tepat dan gunakan air sedang bahan baku yang aman. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya setelah makanan yang bergizi apalagi Mbak? Yang kedua, cara kita yakni aktivitas fisik. Kapan Mbak aku harus aktivitas fisik? Bisa pagi hari, bisa sore hari. Asalkan tidak mendekati jamnya tidur ya. Kenapa kalau misalkan pagi hari dan sore hari? Karena pagi hari itu usahakan sebelum di atas di bawah jam 9 pagi karena saat itu adalah waktu yang tepat ya untuk sinar matahari yang paling baik. Karena sinar matahari kan ada
UVA, UVB, nah itu ada macam-macam. Nah kalau misalkan yang 9 ke bawah itu UVA, dan manfaatnya itu untuk mengaktifkan vitamin D. Ya. Nah sedangkan durasi untuk frekuensi latihan fisik kita gimana Mbak? Apa harus setiap pagi aku harus dari jam 7 sampai jam 9 olahraga terus? Nah jangan salah ya, jangan sampai salah. Jadi untuk latihan fisik sendiri yang baik adalah latihan fisik intensitas ringan dan sedang. Gitu. Ringan dan sedang ya, bukan berat. Jadi bukan yang langsung nge-gym, langsung angkat beban yang berat-berat seperti itu, bukan. Gitu. Aktivitas ringan contohnya apa aja? Gitu. Nah ini 3-5 kali seminggu ya. Nah untuk aktivitas ringan dan sedang ini ada contohnya. Udah saya cantumkan juga ke PPT-nya ya. Aktivitas ringan itu sama seperti kita membantu ibu di rumah, itu sama halnya. Jadi mencuci piring, aktivitas kita jadi bergerak ya, jangan tidur aja gitu. Terus aktivitas fisik sedang, itu apa aja. Nah termasuk jalan cepat, kita bersepeda, ya macam-macam olahraganya. Itu ada minimalnya, minimal 10 menit setiap hari pasti ya. Setiap hari kan kita pasti bergerak. Nah, kalau misalkan bagi orang di masa pandemi ini untuk faktor risiko PTM, maksudnya PTM ini penyakit tidak menular, contohnya seperti obesitas, kegemukan gitu. Itu sangat-sangat dihindari untuk aktivitas intensitas tinggi. Jadi kalau misalkan merasa kok gemuk banget ya, terus tiba-tiba langsung aktivitas berat nge-gym, itu jangan ya, karena itu sangat-sangat dihindari karena langsung menurunkan imunitas, itu justru bukan meningkatkan. Nah, lalu gimana Mbak kalau misalkan olahraganya dilakukan saat ada pembatasan fisik? Ya, maksudnya isolasi mandiri atau lagi karantina. Berusaha, kita tetap berusaha untuk bergerak gitu. Nah, jadi contohnya misal jalan kaki atau lari di sekitar rumah aja, atau berkebun, atau di dalam rumah ya, menonton video olahraga juga bisa. Nah, dari Kemenkes sendiri sudah memberikan acuan ya, 5M, yakni apa aja nih, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya. Nah, jadi ini bisa dilihat ya contohnya bagi adik-adik semua. Kira-kira mana penggunaan masker yang benar gitu? Kira-kira ada yang bantu saya nggak? Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira mana sih penggunaan masker yang benar? Yang di pojok kiri atas nih, kira-kira masnya ini benar nggak ya? Salah. Salah ya, benar, salah. Karena apa? Karena kekecilan gitu ya. Nah, yang ini kira-kira yang menutup di mata, benar atau salah? Salah. Salah juga. Salah. Lalu yang benar di mana? Yang di mana nih? Yang ini ya? Yang pojok kanan bawah. Betul banget, pojok kanan bawah. Jadi, kenapa kok yang lain salah? Nah, kita harus tahu cara pakai masker yang benar, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, cara pakai masker yang benar seperti apa, Mbak? Nah, seperti ini. Jadi, jangan biarkan dagu kita terpapar. Jadi benar-benar tertutup dari hidung sampai mulut sampai dagu gitu. Jadi jangan hanya kecil seperti itu atau pakai masker yang kekecilan ya. Lalu jangan memakai masker di bawah hidung atau di hidung saja atau malah di mata ya. Salah dong. Jadi harus tertutup sempurna ya dari atas nih dari hidung sampai ke dagu gitu. Nah, sekarang ada anjuran dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menganjurkan bahwa yang paling tepat atau yang paling efektif